memiliki dua makna yang saling terikat erat sebagai pertunjukan atau performa terakhir dari kelas kami, sekaligus sebagai tarian terakhir dari para tokoh dalam kisah ini. Sebuah perjalanan penuh emosi, konflik, dan keputusan terakhir. Dan tak lupa juga kami berterima kasih kepada sponsor kami, yaitu Sabi Design. Terima kasih atas dukungannya. Lalu sebelum kita memulai pertunjukan, izinkan kami memperkenalkan para tokoh dalam kisah ini yang tentang pilihan, pengorbanan, dan perpisahan. Saya Gina Rizka Rohairina dari tim Makeup. Saya Evnika Natalia dari koordinator Makeup. Saya Dinda Rifa Marbiana dari tim Makeup. Oke, saya Gindara Saparas. Saya di sini sebagai sutradara. Saya Nurfat Manuzat Nasya sebagai narator. Saya Delia Zanira sebagai pemeran adik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudin Firdaus sebagai pemain inti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Maulana sebagai pemain inti. Perkenalkan, nama saya Reza Argansa sebagai bos kartel. Perkenalkan, saya Abi dan kawan-kawan sebagai tim dari polisian. Perkenalkan, nama saya Rudi sebagai asisten sutradara. Perkenalkan, nama saya Farid Fernanda sebagai sound system. Perkenalkan, saya Jihan dan tim properti. Oke, itu saja dari setiap tokoh. Setiap tokoh punya langkahnya masing-masing dan pagi ini mereka akan menari untuk terakhir kalinya dalam kisah yang kami beri judul Last Dance. Selamat menyaksikan. Semoga kalian bisa merasakan makna dari setiap langkah, dialog, dan akhir cerita dari Last Dance. Terima kasih. Di siang hari yang hangat, keluarga Raffi berkumpul bersama adik-adiknya di ruang tamu, menikmati makan siang bersama setelah sekian lama tidak bertemu. Kesibukan masing-masing membuat mereka terpisah cukup lama, dan pada akhirnya mereka bisa berkumpul kembali pada siang hari yang hangat ini. Ada 3 kakak beradik yang sedang menikmati makan siang bersama. Yang pertama ada Raffi. Raffi adalah seorang polisi yang berjasa, loyal kepada masyarakat, dan terus bekerja keras demi keluarga yang tersisa adik-adiknya. Adik pertama Raffi adalah Fauzan. Fauzan adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ia selalu patuh dan menuruti semua perintahnya. Adik kedua Raffi adalah Zaza, anak yang periang juga baik hati, senang menolong kepada sesama, juga dikenal selalu ceria. Orang tua ketiga kakak beradik ini telah meninggal beberapa tahun yang lalu dikarenakan sakit keras yang menimpa mereka hingga akhirnya ajal menjemput. Ya, aku nggak percaya. Rumah nyontek itu.
Semuanya terlihat senang dapat kembali mengobrol dan berkumpul bersama. Kakak beradik ini menikmati makan siang mereka dengan hati yang tenang hingga Dek, sebenarnya ada bapak kasih tahu pada Adek. Bilang apa berapa lagi ya? Bukan Dek, pas kali itu salah satu bapak yang panik. Di situ bapak nyuruh abang jadi polisi, tapi tabungan abang cukup buat daftar polisi. Jadi abang jual tanah biar bangun rumah kita. Hah? Kenapa rumah? Kalau nggak mau kita berdua, kan kita berdua nggak apa-apa. Tapi udah ada yang beli Dek, abang juga udah tanda tangan. Wah, emang jual berapa? Kita berdua di sini juga punya rumah. Cuma kita jual itu kan satu yang dari keluarga kita. Yang rawat tanah itu cuma abang. Kalian berdua kita aja tuh pegang peduli soal tanah itu. Yang rawat cuma lo. Kita nggak berdiri. Lu mikir lah goblok. Kita berdua di sini. Hah? Yang bener-bener bang. Yang ekos yang polisi lu tinggal kita berdua. Mikir. dengan tidak rela Zelda melepas lengan Fauzan dan Fauzan pun berlari meninggalkan rumah. Iya deh, kamu tahu sendiri kan, dapur polisi mahal. Abang juga pengen, bapak di sana tenang. Kemudian Zaza meninggalkan meja makan dan membuat emosi Raffi meluap hingga ia berteriak kesal. Itulah permasalahan yang sedang dihadapi oleh ketiga bersaudara ini. Walau begitu, waktu demi waktu berlalu, Fauzan tidak kunjung balik ke rumah. Hingga suatu hari, pada beberapa tahun kemudian, di suatu markas, di tempat persembunyian para kartel, mereka sedang merencanakan misi licik mereka selanjutnya. Terdapat banyak sekali barang-barang ilegal yang disembunyikan pada markas kartel tersebut. Sebagian dari mereka memberesi senjata dan barang-barang ilegal. Ditaruhnya barang itu di tengah lapangan, dihitung dan dicek hingga terungkaplah bahwa setelah dihitung kembali, adanya dari sedikit obat-obatan itu berkurang. Kenapa bisa kurang? Tahu bos, Kurang berapa? bungkus bos. Siapa yang jaga di belakang? Dia bos. Pak, sini dulu. Bapak dulu. Bos, bukan gua bos. Buka. Bukan gua. Sini dulu. Ini bunyi apa? Kartel itu segera menggeledahnya. Mana barangnya? Ini apa? Bos, ada bos. Dan tanpa basa-basi, Reza segera mengeluarkan pistolnya dan menembak si kartel sampai mati. Beresin. Beberapa saat setelah keributan yang diakibatkan oleh para kartel karena berkurangnya persediaan obat-obatan, para polisi datang karena telah mengetahui keberadaan markas para kartel ini dan kembali untuk bergegas menangkap mereka. Diketahui markas para kartel ini berada di sebuah bangunan tua di tempat terpencil yang berada jauh dari perkotaan. Setahunya para polisi mengenai berita ini, bergegaslah mereka dari kantornya menuju bangunan tua tersebut dan setelah sampai di lokasi, mereka segera menyerbu
dengan perang. Kita nggak akan bisa orang sekarat. Biarkan dia mati karena bodohnya. Jangan! Abi segera berfirasat, kenapa para kartel seperti mereka sudah siap ini menghadapi para polisi. Di dalam kebingungan mereka, kembali lagi dengan kelompok Abi. Mereka menemukan beberapa kartel lagi di dalam bangunan, yaitu ular yang sedang berjaga sendirian. Sampai juga kesini para anjing negara. Kira bakal mati di lantai bawah. Ternyata kuat juga.
Tenang dulu ya. Turunin dulu senjata lo ya. Gue bakal jelasin. Tai! Gue dari semuanya! Lo biarin rekaman dibunuh oleh sebenarnya gitu! Ya, jago omongan lu ya. Kita udah berteman lama ya. Kita udah jadi rekam bertahun-tahun. Gak mungkin kan? Gak mungkin gue berkhianat. Oke. Oke. Ya. Gue akuin. Gue yang nembak dia dan ngebiarin dia kebunuh. Dan lu mau tahu apa lagi ya? Gue juga yang ngebocorin rencana kalian ke mereka. Kenapa? Kenapa lo lakuin itu semua, Lel? Kita sahabat kan? Tapi lu bukan sahabat dulu yang mau kenal. Simple ya. Mereka ngasih gua tawaran uang dan kekuasaan yang lebih besar daripada gua harus ngejinatin tikus rakyat itu. Tapi lo udah melanggar semua polisi itu, Rel. Persetan sama sumpah ya. Lu pikir dengan lu ngebela koruptor itu lu nggak melanggar sumpah ya? Kenapa ya? Kenapa nggak lu tarik pelakunya ya? Kenapa nggak lu tembak kepala gua ya? Gua orang jahat ya kan? Tembak sini ya. Rian. Dan tegakin keadilan palsu lu itu sekarang. Gua tahu nggak akan bisa. Tapi keadilan tetap keadilan kan? Kita main ini. Udah gila lu ya? Kenapa? Lu takut? Ya, ini sama aja lah. Kayak judi ya lu. Dan atasan lu itu suka mainin ya. Lagi pula, lu nggak akan mati. Cuma kalau lu hoki. Ini ada 5 barrel. 4-nya kosong dan 1 ada isi. Gua mulai duluan.
ini semua? Harusnya Anda juga kapten yang lebih tahu kan? Kenapa semua ini dilakukan? Tapi cara Anda salah. Anda telah berkhianat pada negara ini. Anda menyebut saya pengkhianat, kapten. Anda sendiri bekerja di bawah pejabat korup itu. Jaga mulut kau. Saya bekerja untuk negara, bukan untuk dana atas. Tapi Anda tetap menurut perintah, kapten. Apa bedanya? Sama saja. Tapi Anda seorang polisi dan Anda harus bisa menjalankan tugas sesuai yang diberikan oleh negara. Kalau memang seperti itu jalan menjadi polisi, kapten, maka saya bukan polisi, kapten. Saya tidak sudi jadi budak dari mereka. Saya budak dari keinginan saya sendiri. Egois! sebelum itu gua kasih tahu lu dulu. Apa yang mau lo omongin lagi? Tanah yang bakal rumah kita itu yang udah gua jual itu udah gua beli balik. Gua tahu seberapa berharga tanah itu buat lu, buat gua, dan buat Jaja. Satu pergi juga gua balik bulan kan, gua dapetin tanah itu balik. Tapi lu malah begini, kecewa gua sama lu. Sekarang Jaja di mana? Gua tanya. Jaja udah masuk perguruan tinggi, itu gua yang bayarin. Yaudah, anterin gua ke Jaja sekarang. Ayo pulang. Fauzan merasa berat hati mendengar penjelasan dan katanya. Berbagai emosi meluap di perasaannya saat ini. Sampai akhirnya beberapa saat Fauzan menunduk dan menganggukkan kepalanya. Ia setuju untuk memaafkan kakaknya.
Takut. 60 tahun. Jauh. Anjing tua sialan. Segala berbulu domba. Lu udah seharusnya di sini. Kuasa lu dari rumah di sana, majikan. Tidak lama setelah itu, ketika Reza sedang membersihkan katananya, datanglah Fauzan dan Raffi. Mereka sangat terkejut ketika mengetahui Abi telah dibunuh oleh Reza. Raffi terkejut melihat Abi yang terkapar di atas meja, sedangkan Fauzan mencari senjata untuk bersiap melawan Reza. Akhirnya anak kami kembar ke hidupnya. Sekarang kejadian 3 orang. Dia siapa aja? Dia bos gua. Ini Jalan. Malu memampir.
jelas. Apa yang dianggap baik atau buruk tetap bergantung pada sudut pandang masing-masing. Kebenaran seringkali ditentukan oleh mereka yang menang, sementara kesalahan hanyalah kebenaran yang dimiliki oleh mereka yang kalah. Namun mereka, kita ingat, menjadi manusia sejati bukanlah tentang meraih kepuasan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Janganlah kita menjatuhkan sesama demi mencapai puncak, karena di puncak itu yang ada hanyalah kesunyian. Tetaplah berjalan di jalanmu sendiri, karena pada akhirnya kita semua hanyalah budak dari keinginan kita sendiri. Terima kasih kepada Sabi Desain atas dukungannya dalam membantu pertunjukan ini. DKV 2 Satu hati, satu pikiran, satu tujuan. We had some good times, didn't we? We had some good tricks up our sleeve. Goodbye's a bittersweet, but it's not the end. I'll see your face again.